A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, kenapa presentasi pagi ini menyampaikan sebuah judul yang kontroversial, bahwa ada kemungkinan terjadi dua jadwal pada puasa atau lebaran tahun 2026 ini. Ini setelah dilihat dari kondisi atau hisab yang kita lihat dengan aturan-aturan yang muncul belakangan ini, baik yang muncul dari organisasi Muhammadiyah ataupun dari pemerintahan sendiri. Nah, terjadilah ada kemungkinan ini terjadi. Dan apa solusinya? Mari kita lihat dalam penjelasan ini. Terutama kita nanti di Masjid Mu'alimin, kita mau menggunakan seperti apa, atau pada tanggal berapa kita akan berpuasa dan pada tanggal berapa kita akan lebaran. Sehingga bagi mereka yang akan keluar kota, menyiapkan tiket, sudah bisa dicocokkan. Begitu juga ibu-ibu yang membuat gulai dan sebagainya, sudah harus cocok dan tidak perlu berubah lagi, insya Allah. Bahwa dasar-dasarnya dulu tentang Ru'yatul Hilal ini, di sini saya akan menjelaskan tentang Al-A'raf ayat ke-54, Wasamsa wal qamara wa nuzuma. Samsa itu matahari, komar itu bulan, nuzum itu adalah bintang, nuzuma itu bintang-bintang. Musaharatin tunduk bi amrih kepada perintahnya. Amr itu perintah, hi-nya itu nya kepada perintahnya. Nya dalam hal ini kembali kepada cerita yang di depan, bercerita tentang Allah yang telah mengatur seluruh jagat raya ini. Bagaimana Allah mengatur? Yaitu kalau saudara lihat, gambarkan di sebelah kanan ada matahari, di situ sebelah kanan ada matahari, dan kemudian ada bulan di tengah. Jadi ini ceritanya kalau sore hari atau maghrib ya, ada bulan. Apabila dia itu lurus dengan kita dan kitanya adalah dalam posisi di bumi ini. Jadi kalau saya gambarkan bumi kita yang ini, maka apabila bulan itu posisinya seperti begini, yang kena sinar itu adalah sebelah kanan, sedangkan kita berdiri di sini sebelah kiri, maka kita melihat bulan itu seolah-olah gelap gulita. Di langit sore hari yang masih ada sinar matahari menjelang maghrib, sehingga kita tidak akan melihat kehadiran bulan, seolah-olah gelap begitu. Tapi ketika sebaliknya, posisi kita itu di sini, karena kita itu akan maghrib begitu, dan kemudian bulan ada di sebelah sini, di sebelah timur. Kalau ini kan barat, karena matahari mau tenggelam, ini adalah timur. Maka muka bulan, permukaan bulan yang kena sinar matahari terlihat oleh kita. Jadi posisinya bukan lurus, posisinya seperti begini. Ya. Kalau posisinya lurus itu nanti namanya gerhana. Kalau tiga-tiganya lurus itu namanya gerhana. Begini. Ya, jadi kelihatan bahwa bulan itu 100%. Ini namanya bulan pada tanggal 13, 14, 15. Disebut bulan purnama. Begitu. Jadi saya ulangi, dalam posisi ini disebut bulan purnama, dalam posisi ini bulan gelap, belum lahir. Begitu. Pada saat posisinya ketika matahari tenggelam, bulan posisinya sudah mulai naik sedikit saja, gitu.
apalagi dua dikit begitu. Ini itu kira-kira tanggal 15, ini tanggal 7, ini kira-kira tanggal 3 atau 4. Berarti tanggal 1 itu kira-kira di sini ada sedikit cercah bulan yang terlihat. Nah, sedikit cercah bulan itu disebut lahir bulan atau bulan lahir. Bulan lahir itulah yang kita anggap sebagai bulan baru, awal bulan. Nah, itulah yang harus kita lihat. Begitu. Di ru'yat itu dilihat, yaitu apakah ada bulan baru tanggal 1 ini, tanggal 2 itu di situ, tanggal 3 di sini, tanggal 4 kira-kira bentuknya begitu gitu. Apa titik-titik tersebut itu ketika maghrib tanggal 1, maghrib tanggal 2, maghrib tanggal 3 bentuknya akan begini. Maghrib tanggal 7, maghrib tanggal 8, maghrib tanggal 10, 11, maghrib tanggal 15 di sebelah timur. Nanti ketika tanggal 16, 17, 18 bentuknya akan juga seperti begini. Bedanya di mana nih? Nah, kalau awal bulan itu dari kanan ke kiri bentuknya. Kecilnya itu seperti tangan kanan saya. Tapi kalau akhir bulan seperti tangan kiri saya. Ini berarti kira-kira di sini sudah tanggal-tanggal 24, 25, 26, 27 dan seterusnya mendekati 29 atau 30. Begitu bentuk. Nah, jadi kalau ini seperti ini, sementara ini terjadi maghrib, maka nanti ini akan terlihat ketika subuh pada akhir bulan itu masih bisa melihat ini, tapi dalam gambar seperti ini. Tuh. Kalau ini terlihatnya maghrib, posisinya seperti di posisi ini, tapi ketika subuh dia akan berputar seperti itu. Nah, jadi bentuk bulan, jadi kalau saudara-saudara lihat kita Muslim menggunakan apa bulan dan sabit gitu. Bulan sabit kita pakai yang tanggal 3 atau pakai tanggal 25. Ada bulan, ada bintang gitu. Pakai yang mana kita biasanya? Gitu. Nah, itu aja tidak pernah ada yang bertanya. Kenapa misalnya di masjid-masjid gambarnya bulannya yang pakai yang sabitnya yang itu gitu. Kenapa bukan yang tanggal 3 tapi menggunakan tanggal 27 gitu. Misalnya. Kan bentuknya beda, yang satu ke kiri, satu ke kanan. Gitu. Oke, ya silahkan saja nanti kalau mau membuat apa tanda atau apa bulan sabit mau pakai bulan yang mana? Mau pakai bulan purnama? Jarang tuh ada orang menggunakan bulan purnama sebagai tanda gitu. Jarang. Apalagi yang bulan belum lahir, hitam aja nggak kelihatan. Jarang. Baik. Jadi dari pergerakan itu, dari pergerakan mulai dia gelap, nanti akan gelap lagi, lahir lagi tanggal 1, ada secercah lagi, dan kemudian terus berubah seperti itu. Posisi bulan maghrib itu kalau saya tadi buang, sekarang hanya tinggal bulannya aja yang kelihatan, jadi tanggal 1 kira-kira seperti ini, tanggal 2, 3, 4 seperti itu, tanggal 1 itu kecil saja, kecil, hanya garis luarnya aja. Tanggal 5, 6, 7, 8 dan seterusnya 14, 15. Ini posisinya timur, ini posisinya. Jadi akan lahir ketika maghrib seperti apa, di mana posisinya? Ya di sini. Kalau tanggal 7 di sini kelihatan di atas. Dan kemudian kalau maghribnya tanggal 14, 15, 16 saat kita puasa, itu akan ada di timur. Gitu. Maghribnya. Begitu kira-kira. Gambaran hasil akhirnya seperti itu. Jadi bulan yang harus dilihat kira-kira di tanggal 1 itu lebih kecil dari tanggal 27, 28 seperti ini. Jadi di sini tuh tanggal 1 tuh kecil sekali. Udah kecil, maghrib, ditambah lagi polusi kita sudah seperti ini, maka menjadi tambah sulit untuk melihat yang namanya bulan lahir itu makin sulit. Tetapi ada hadis mengatakan, saumlah kalian sesuai hasil ru'yat, dan berbukalah kalian sesuai dengan hasil ru'yat juga.
Maka di antara kita harus melihat, meruyat dari ro'a. Ro'a itu, ru'yat itu asalnya dari ro'a. Ro'a itu melihat. Tetapi interpretasi ru'yat itu melihat tidak selalu diterjemahkan sebagai hanya mata. Sekarang sudah ada alat, pakailah teropong. Sehingga di mana-mana pakai teropong. Lama-lama karena keteraturan daripada pergerakan bulan, bintang, matahari, bumi berputar dan sebagainya begitu presisi dan Allah membuatnya tidak berubah, maka dibuatlah formula oleh manusia, rumus oleh manusia. Bukan penemuan manusia, manusia hanya merumuskan. Gitu. Dibuatlah dan ahli-ahli astronomi, ahli-ahli matematika kelas tinggi, bukan hanya matematika satu, geometri gitu ya, aljabar biasa. Tapi betapa rumitnya, tetapi bisa. Ternyata bisa dibuktikan, kita bisa memperkirakan akan terjadi kapan gerhana bulan tahun ini, tahun depan, tahun lusa pun sampai detiknya bisa pas. Sehingga pergerakan bulan termasuk pergerakan matahari, kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya, tidak pakai ruyat lagi. Tidak orang-orang pada melihat, oh ini udah zuhur. Karena sekarang bayangan kita sudah bergeser. Oh ini sudah asar, karena bayangan kita sudah setinggi dengan tinggi kita. Oh ini udah maghrib, karena sudah mulai terlihat pelangi. Oh ini sudah isya, karena benang merah, dengan benang hitam, dengan benang putih sudah dilakukan seperti itu? Kan tidak. Karena kita sudah percaya namanya jam yang kita miliki, dengan hitungan hisab tentang zuhur, maghrib, isya sudah percaya. Maka ketika Mangkoko adzan, ketika Mas Tommy adzan, hanya mendengar atau melihat jam, bahkan tidak pakai melihat jam. Sekarang Mas Tommy mah tidak pakai melihat jam, mau adzan itu. Dengar aja kalau ada suara gitu, tit, 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 baru adzan gitu. Dan percaya yang bunyi itu menunjukkan maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya, dan gitu. Nah, kepercayaan terhadap ru'yat atau melihat itu berubah dari mata menjadi ilmu pengetahuan. Muncullah yang namanya tadi ahli-ahli hisab menggunakan angka-angka tentang berapa posisinya yang pantas bisa dilihat, berapa derajat. Bapak Ibu punya busur derajat zaman dahulu. Nah, ini 180 derajat. Ini 90 derajat. Ini 45 derajat. Ini kira-kira mungkin 10 derajat. Ini kira-kira 2 derajat. Kecil. Yang diributkan ini berapa derajat? Sehingga kita bisa melihat dengan mata. Hitungan hisabnya 2 derajat kah? 4 derajat kah? 5 derajat kah? Bahkan ketika Muhammadiyah mengatakan, kalau lahir itu, kalau menurut hitungan sudah ada, tidak perlu pakai 5 derajat, 7 derajat, 2 derajat. 1 derajat, 0,2 derajat pun dianggap sudah lahir. Selesai urusan. Kata Muhammadiyah. Tapi ketika kita berbicara dengan NU, bicaranya lihat dulu. Kalau kelihatan, baru kita mengikuti hadis ini. Kalau tidak, jangan. Karena ada hadis lain, kalau kalian tidak bisa melihat di tanggal 29, bulatkan ke tanggal 30. Segampang itu, kata NU. Muncullah pemerintah. Pemerintah mengatakan, baik. Kalau begitu, diskusi. Bertemulah di Asia Tenggara, namanya Mabims, Malaysia, Singapura, para menteri agama. Diputuskan zaman dahulu dengan menggunakan 2 derajat. Nah, maka itu baru masuk. Walaupun NU tetap melakukan ru'yat sebagai konfirmasi, tetapi Muhammadiyah menyatakan bahwa tetap bahwa di atas 0 sudah masuk. Lihat aja saat ini 2 atau enggak, begitu kata pemerintah Asia
Tiba-tiba pemerintah ASEAN menggeser karena perkembangan kotoran daripada atmosfer dan berbagai pertimbangan, digeser ini menjadi lebih tinggi. Nah, sehingga terjadi dispute di sini. Ditambah lagi Muhammadiyah, bukan begitu. Kalau begitu kami pun tidak hanya menggunakan aturan sebuah negara. Kalau di Aceh terlihat maka seluruh Indonesia terlihat. Kalau di Kalimantan terlihat maka seluruh Indonesia dianggap terlihat. Batasannya bukan negara, sudah dunia saja namanya. HKGT sekarang ini. Asal di satu negara terlihat, maka seluruh dunia dianggap masuk. Ini menjadi confuse, menjadi lebih besar. Ini bergeser menjadi lebih jauh. Sementara ketika misalnya di tempat lain, misalnya di Saudi Arabia udah masuk, maka kita pun masuk. Padahal Saudi Arabia dengan kita itu jaraknya cukup jauh, kita mungkin masih negatif. Ini jadi masalah besar. Mari kita lihat. An-Nisa ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa ulil albab minkum. Dan ulil albab itu adalah pemegang kekuasaan di antara kalian. Maka kalau dengan ayat ini berarti kalau tadi NU ribut dengan Muhammadiyah, tunggu aja pemerintah. Pemerintah sudah menggunakan rumusan itu. Kan begitu. Itu yang sering kita dengar. Fa'in, dan jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Cek lagi di Al-Qur'annya. Cek lagi apa kata sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Justru permasalahannya itu adalah di sini. Ketika tadi Rasul menyatakan ru'yat dalam bahasa Arab, diterjemahkan oleh sebagian manusia harus dengan mata, diterjemahkan oleh sebagian yang lain cukup dengan ilmu pengetahuan yang sekarang sudah begitu yakin dengan pergerakan alam semesta ini. Nah, jadi akhirnya sampai sekarang menganga dua hal tersebut. Karena keyakinan terhadap sebuah pergerakan bulan tadi, sampai dibuatlah dengan komputer zaman sekarang yang canggih. Kalau zaman dahulu di pesantren-pesantren ada ahli hisab yang menghitung beberapa orang duduk, dihitung dengan tambah kurang kali bagi pakai kertas. Dihitung. Hisab itu sampai, oh ya kemungkinan tanggal sekian, kemudian baru ru'yat. Jadi hisabnya hanya sebagai perkiraan. Tapi dengan perkembangan kalkulator mulai lebih cepat. Bahkan dengan komputer mulai lebih akurat. Bahkan dengan komputer yang canggih seperti sekarang, bahkan sudah bisa dibuat kalender. Saudara ingin lihat kira-kira tahun 2050, maghribnya tanggal sekian, itu bisa sudah. Nggak usah besok, nggak usah lusa. Tahun 2050 saja sudah ketahuan kapan maghrib, kapan duhur, kapan isya. Termasuk kapan lahir bulan Syawal, kapan. Berdasarkan kalender ini, kalender astronomi ini untuk satu tempat tertentu. Begitu. Nah, mari kita lihat sebetulnya bagaimana mereka memperkirakan. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan Hijriah. Dan ada satu tahun juga ada 12 bulan Masehi. Tetapi hitungan bulan per bulannya berbeda. Kalau Masehi ada yang 30, ada yang 31, nanti ada yang 29, bahkan ada yang 28. Kapan 28 itu? Februari. Kapan 30, 31 itu? Di bulan-bulan yang lain yang sudah ditetapkan. Ternyata hitungan daripada zaman sekian ribu tahun yang lalu berubah menjadi ratus tahun yang lalu. Dilihat tidak cocok. Kenapa? Karena Masehi disesuaikan dengan posisi matahari. Masehi itu dengan matahari. Matahari yang lurus dengan bintang Aries.
Kok sekarang jadi bergeser? Maka digeserlah. Ketemulah setiap 4 tahun sekali harus dikoreksi. Satu, untuk Februari dibuat 28. Nanti tahun keempat dibuat jadi 29. Itu namanya tahun kehabisan. Jadi setiap 4 tahun sekali dibuatlah koreksi, namanya koreksi, dijadikan 29. Mohon maaf bagi mereka yang lahir Februari tanggal 29, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Nah, itu kira-kira. Loncat-loncat umurnya nanti 4 tahun sekali. Sementara bulan Hijriah 29,4 sekian dan seterusnya dibulatkan menjadi 29,5. Maka Rasul belum menghitung. Tapi sudah mengatakan bahwa bulan itu di dalam Hijriah itu tadi 29, kalau tidak terlihat bulatkan 30 karena tahu bahwa antara 29 dan 30 tuh. Sehingga namanya lebaran jadi maju. Pernah Desember, ke awal Desember, ke November, ke tengah November, ke awal November, ke Oktober. Maju sekarang, tahun lalu ini, kita lebaran itu Maret. Kemudian maju jadi Februari akhir. Maju sekarang menjadi Februari pertengahan. Tahun depan akan ada Februari awal. Tahun depan akan Januari terus. Kalau ada lebaran Desember akhir, nanti akan ada lagi Januari lebaran. Jadi tahun itu 2 kali lebaran. Nah, siap-siap. Menyiapkan THR-nya 2 kali. 1 tahun. Bisa. Gitu. Oke, jadi kalau terjadi seperti itu, muncul di WAG. Subhanallah, tahun ini terjadi 2 lebaran sekali. Maka pergilah sholat tahajud, beramalah dan sebagainya. Hati-hati, itu cocokologi. Gitu, nggak usah percaya seperti begitu-begitu. Seperti kemarin ribut itu. Subhanallah, Februari tahun ini ada 4 kali Minggu, 4 kali Senin, 4 kali Selasa. Memang 28 dibagi 7 ya bukan. Nggak ada tambahan. Setiap 837 tahun sekali. Jangan mau dibodoh-bodohin. Itu yang membuat itu mungkin bukan Muslim untuk menunjukkan kebodohan Muslim gitu. Hati-hati. Jangan. Terus kita ikut menyebarkan karena takut kata-kata di bawahnya. Apabila ini disebarkan maka akan mendapatkan ini. Apabila tidak disebarkan maka waduh, disebarkan begitu. Sudah, kita mah sudah mulai melek lah yang gitu-gituan mah. Sudah harus curiga kalau dengan kata-kata yang ekstrim di dalam WA, curiga ya ini sesuatu gitu. Yang kata-katanya ekstrim, kalau ini dilakukan, apalagi kalau mengatasnamakan Imam Masjidil Haram, wis sudah itu seolah-olah fatwa begitu. Nah, hati-hati. Sudahlah, kita sudah mulai melek ilmu pengetahuan. Al-Anbiya ayat 33, bagaimana orbit benda langit ini. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahar, malam dan siang. Wasamsa wal qamara, bulan dan bintang. Kullu fi falakin yasbahun, masing-masing keduanya beredar dalam garis edarnya. Kata-kata garis edarnya artinya ini sesuatu yang telah Allah ciptakan, sunatullah yang tidak akan berubah. Kalau hari ini air itu jatuh dari atas ke bawah, sendal dilepas juga jatuh ke bawah, besok tidak akan berubah, tidak akan ke atas atau ke samping, begitu kira-kira. Kalau ada tiupan angin, maka besi pun bisa naik, bahkan pesawat terbang pun bisa naik. Itu sunatullah semua. Ketika dianalisa, muncullah rumus, muncullah equation, muncullah ahli di bidang aerodinamik, di bidang ini, di bidang itu. Itu artinya Allah sudah menciptakan sesuatu yang sudah fix, terprogrammable dengan sangat bagus. Hanya kita tinggal melihat aja, meneliti aja. Ada di dalam ayat yang lain. Lihatlah. Lihatlah sekali lagi. Artinya researchlah kalian. Gitu. Itu disuruh.
Kita hanya jangan duduk-duduk aja di rumah, di masjid dan sebagainya untuk bertafakur, duduk membaca dalam arti membaca. Tetapi juga bertafakur untuk melihat alam semesta yang disebut kauniyah. Termasuk menjadi ilmuwan dan research. Tubuh manusia, hidungnya dilihat, ahli hidung. Apa namanya ahli hidung dokternya? THT gitu ya. Ahli mata, ahli gigi aja, ada dokter gigi. Tuh, ada ahli. Gitu. Dokter kuku, oh sekarang laku ibu-ibu tuh ke dokter kuku, ya Allah. Dokter kulit, apalagi, udah ngantri aja. Aslinya bidang seupil itu, oh, bukan seupil, se sekecil itu, karena kulit itu sangat tipis. Bayangkan, itu sudah punya ahli sendiri. Jadi, begitu garis edarnya ini, artinya bahwa ada keteraturan yang sangat presisi. Ar-Rahman, kelihatan optimal itu matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Wasam sawal komaro bihusban di dalam surat Ar-Rahman menurut perhitungan. Artinya kalau saudara menggunakan perhitungan untuk duhur, asar, maghrib, isya, silahkan menurut Ar-Rahman. Silahkan. Misalnya Pak Mangkoko kemudian tidak melihat dulu matahari, tapi langsung melihat jam atau mendengarkan bunyi jam sudah berbunyi. Ya boleh sekarang. Karena apa? Ternyata Ar-Rahman menyatakan. Rupanya matahari dan bulan itu juga beredar menurut perhitungan. Oleh manusia kemudian, kalau gitu hitungannya seperti apa? Mulailah pakai rumus, mulailah muncul rumus. Gitu. Jadi sesudah disuruh, sesudah kita melakukan, sesudah ada, terus nggak boleh dipakai gitu. Nah itu judulnya. Pakailah, kan gitu kira-kira. Bagaimana cara menghitungnya? Ternyata ketika ada matahari dan ini bumi dan ini bulan yang kecil. Ketika waktu keliling bulan satu putaran penuh dari A ke C, gitu ya, dari satu putaran penuh itu, asalnya dia posisinya di sini, ketika dia berputar, gitu, set, larilah ke C ini, set, ke posisi yang sama, yang dia berputar, itu 27 hari, 7 jam, 43 menit. Agar C itu lurus, tegak lurus sampai ke D, maka ditambah 27 derajat, yaitu kira-kira 2 hari, 2 jam, 39 menit. Begitu juga ketika posisi bulan itu menjadi sama-sama lurus, kemarin itu lurus AB, sekarang lurusnya menjadi dengan D, maka menjadi totalnya 29 hari 9 jam 15 menit. Gitu kira-kira. Jadi kalau gitu, satu bulan itu lamanya 29 hari 9 jam 15 menit. Dibulatkan oleh kita supaya gampang 29,5 hari setengah hari. Maka jadilah bulan Hijriah itu 29 atau 30. Tetapi tidak otomatis. Tahun ini 29. Tahun depan 30. Tahun ke-9. Kemudian 30 lagi. Karena angkanya bukan persis. Tetapi begini. Nah ini yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan hitungan sejak nenek moyang. 29 ada catatannya. Namanya Bandaniah kelompoknya itu. Dia itu menggunakan hitungannya itu maksudnya dicek aja hari ini 29, tahun depan 30, nanti tahun berikutnya 29. Begitu. Sehingga dia lebih cepat. Akibatnya apa? Akibatnya mereka kadang-kadang 3 hari lebih cepat dari kita. Gitu. Nah itu tidak pernah dikoreksi. Padahal sebetulnya bukan betul-betul 29 dan 30. Walaupun Rasul mengatakan kalau 29 hari tidak terlihat, maka bulatkan 30 begitu. Nah, akibatnya hitungan antara 12 harinya Masehi itu jadinya 365,25 itu artinya bahwa
Masehi itu kalau dihitung setahunnya 365,25, sedangkan Hijriah kalau dihitung 12 bulannya 353,5 hari. Maka akan ada perbedaan kira-kira 11 sampai 12 hari begitu. Jadi tadi cerita lebaran yang maju itu 11 sampai 12 hari majunya. Jadi kalau tahun ini nanti jadi misalnya lebarannya tanggal 20 misalnya nih, maka tahun depan kira-kira sudah diperkirakan, oh kurangi 11 atau 12 lah gitu. Kira-kira berarti tanggal 8 atau tanggal 9 lah gitu. Lebaran tahun depan. Jadi sudah bisa memperkirakan tanggal-tanggal liburan dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia supaya dibuat kalender. Nah, bahwa kalendernya nanti dianggap salah ya nanti aja gitu ya, berdasarkan ru'yat begitu. Metode geosentris yang barusan saya selesaikan itu karena sebulan Hijriah 9,5 hari dan setahun Hijriah 354 dan lebih cepat terhadap setahun Masehi 11 sampai 12 hari. Maka sejak zaman Rasulullah sudah diketahui bahwa satu bulan itu dianggap 29,5 sehingga ada hadis yang bermakna satu bulan ada 29 dan kadang 30 hari begitu kalimatnya. Satu bulan adalah 29 dan kadang 30 hari. Nah, kadang 30 harinya diterjemahkan oleh masyarakat awam adalah harus dilihat dengan ru'yat, dengan mata. Dilihat kemudian diterjemahkan oleh para ilmuwan, cukup dihitung dengan dihisab. Muncullah ilmu hisab tadi. Maka pertama ada namanya hisab urfi, periodik. Tiap bulan berselang-seling 29, 30, 29, 30 gitu aja. Bulan ganjil 30 dan bulan genap 29 gitu aja. Maka bulan Ramadan adalah bulan ganjil. Sehingga setiap bulan Ramadan itu 30 hari jadinya begitu. Dengan perkembangan ilmu, dan ini kemudian jadi salah tadi yang saya katakan. Yang Naksabandiah ini di Indonesia ini di Sumatera Barat menggunakan ini. Dengan perkembangan ilmu astronomi, pemahaman hasil urfi sudah ditinggalkan. Kecuali kalau sekelompok kecil yang tidak tersentuh ilmu pengetahuan. Jadi yang tidak tersentuh ilmu pengetahuan, jadinya akhirnya salah. Nah, buktinya salah, ternyata benar bahwa hisab urfi itu dengan realita tidak cocok. Tidak selalu 29, 30, 29, 30. Ada yang 29 miring, ada yang 30. Ini contohnya 30 tahun 1990, 91, 92. Dicek harinya, ternyata ini datanya. 29, 30, 30, 30, 30, 30, 29 mulai ada 30, 29 lagi. Nah, sekarang sedang musim di 29-an gitu. Terus nanti geser lagi ke musim 30. Jadi tidak otomatis 29.30 begitu. Ini data. Gitu. Hisab takribi yang lebih yang mulai sederhana dihitung, rata-rata bulan mengelilingi bumi itu 360 derajat adalah 30 hari. Maka rata-rata bulan menjauh dari matahari tiap 24 jam setiap hari itu kira-kira 12 derajat. Jadi kalau hari ini kira-kira besok itu adalah 12 derajat naiknya. Untuk waktu yang sama, misalnya posisi matahari maghrib. Contoh umur bulan 8 jam, itu artinya kira-kira 4 derajat. Jadi kalau bulan itu sudah 8 jam pernah bertemu, namanya ijtima. Nah, makanya itu penting ini. Istima terjadi kapan? Misalnya tanggal 29. Istima sudah terjadi di tanggal 29 antara matahari bulan itu sudah lurus di misalnya tanggal 29-nya itu sore hari jam sekian. Hitung dengan sampai maghrib. Kalau 8 jam itu berarti nanti maghribnya sudah nempel di 4 derajat. Gitu. Bedanya tuh 4 derajat naiknya. Jadi sebetulnya di tanggal 28 pun sudah kita bisa lihat. 28 istimanya jam berapa nanti besok 29. Dibuktikan di siang hari, oh ternyata istimanya jam sekian, berarti akan ketemu. Jadi semua sudah bisa diperkirakan. Terbenamnya hilal disebabkan oleh gerak rotasi bumi, sehingga 4 menit setiap derajat. Jadi 4 menit setiap derajat.
itu dikonversinya. Sehingga contohnya itu cahaya bulan terlihat selama 10 menit, itu berarti dia 2,5 derajat. Nanti kalau dia dalam posisi 2,5 derajat terlihat, bulan itu akan menghilang dalam 4 menit. Jadi kalau begitu bisa bayangkan, dalam 10 menit. Kalau begitu bisa bayangkan orang yang melihat ru'yat itu punya waktu sangat singkat. Dalam 10 menit dia muncul, maka dia akan segera hilang. Karena bulan itu bergeraknya ke arah barat sana. Jadi terlihat nih bulan, tapi terus bergerak ke bawah hilang. Sementara yang bagian bawah tidak terlihat karena terkotori atmosfernya. Jadi kalau gitu nggak bisa dengan 1 derajat. Nah itu alasannya kenapa pemerintah Indonesia membuat angka derajat tidak di 0, tidak 0,1, tidak 0,2. Gitu. Kenapa pemerintah ASEAN itu tidak mengikuti 100%-nya Muhammadiyah? Karena dianggap ini terlalu cepat ini bagi mereka yang beruyat tidak akan bisa melihat gitu ya, gitu. Hisab takribi ini sudah ditinggalkan pula dengan perkembangan teknologi hitung yang ada, kecuali oleh beberapa kelompok seperti kelompok pengamat di Cakung itu selalu menggunakan konsep ini, dihitung kemudian dilihat. Mulailah masuk kepada hisab hakiki dengan kriteria yang sangat sederhana namanya wujudul hilal. Jadi dengan menganggap asal hilal itu wujud, asal bulan wujud, maka bulan positif di atas ufuk saja sudah oke. Yang 0,1 saja sudah oke. Masih menggunakan konsep juga seperti tadi, geosentris, hisabnya. Akibatnya hisab hakiki sering lebih dahulu dari ru'yat karena tidak memperhitungkan faktor atmosfer. Makanya jangan aneh kalau Muhammadiyah lebih cepat daripada NU. Hilal bisa tidak terlihat kalau difraksi sinar matahari sore plus kotoran di atmosfer. Itu alasannya. Sehingga tidak bisa terlihat secara mata. Tetapi secara wujud itu ada. Contohnya begini. Apakah siang hari ada bintang? Ada. Apakah wujud bintang itu? Wujud. Apakah terlihat? Tidak. Karena matahari lebih terang dari bintang. Apakah bintang malam hari ada? Ada. Kenapa? Tuh terlihat jelas. Balik lagi pertanyaannya, apakah siang bintang ada? Ada. Apakah wujud? Wujud. Tetapi tidak terlihat karena matahari lebih terang dari bintang. Nah, di sini istilah wujud itu tidak harus dilihat. Nah, pada tahun 70-an perlu berhari-hari untuk menghitung dan berlembar-lembar kertas. Tahun 80-an menggunakan kalkulator. Tahun 90-an dengan teknologi komputer. Organisasi Muhammadiyah menggunakan perhitungan ini dengan komputer yang lebih canggih. Sampai tahun 2021 dan 2022 kemarin mulai bergeser menggunakan HKGT. Dan ini yang buat masalah. Ini yang buat masalah. Kalau sampai di sini, sampai menggunakan wujudul hilal, oke. Tapi ketika keterlanjuran membuat HKGT, di mana di dunia ini sudah ada yang masuk, maka seluruh dunia yang lain masuk juga gitu. Jadi dulu mah konsepnya negara yang disebut sama, di Aceh ada, maka Papua pun sudah. Itu negara. Sekarang sadunia dianggap ngegeblek gitu kira-kira bahasa Indonesia. Bahasa HKGT. Nah, kalau saudara lihat-lihat di YouTube kan penjelasannya panjang lebar gitulah penjelasan saya. Kemudian hakiki dengan kriteria imkan ru'yat kemungkinan. Nah, kata kemungkinan bisa diru'yat. Nah, ini yang sekarang dipakai oleh pemerintah. Untuk memadukan cerita yang tadi nol dan dengan dilihat, dengan wujudul hilal, dengan ru'yatul hilal itu, maka pemerintah membuat keakuratan ini dibuat dengan kalender Islam ini berdasarkan data ru'yat sejak tahun 60 sampai 90. Maka diputuskan, ini di dalam literatur yang saya buka dari IAIN Mataram itu, bahwa ketinggian minimumnya cukup 2 derajat. Jarak bulan dan matahari 3 derajat. Umur hilalnya sudah 8 jam. Tadi cerita 8 jam itu kira-kira hampir 2 derajat. Jadi sejak dia ijtima, sejak lurus, kemudian mulai tertinggal 8 jam, berarti kira-kira sudah 2 derajat. Udah bagus ini. Ya sudahlah, pakai ini, pemerintah ini. Dan ini dipakai oleh
Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, bukan Singaparna ya. Mabims namanya, begitu. Nah, ini dipakai berjalan sampai tahun-tahun terakhir-terakhir dipakai tiba-tiba, nanti kita lihat ya. Karena kalender hijriah di Indonesia dibuat berdasarkan kriteria tersebut dan disepakati oleh semua ormas Islam kecuali Muhammadiyah, memiliki sendiri karena ketinggian minimalnya 0. Jadi Muhammadiyah memiliki sendiri kalendernya berbeda dengan pemerintah karena di atas 0 aja sudah masuk. Di Malaysia sebetulnya kriteria Mabim itu juga sudah mengaksep ini IICP, begitu juga ICOP gitu ya. Juga menggunakan imkan ru'yat ini. Jadi ini sudah dipakai sebetulnya sudah berjalan, sudah mulai tenang gitu ya. Diskusi tentang penetapan tanggal metode hisab ini dikarenakan ada beda pendapat, ada yang melihat dengan mata, ada yang melihat itu walaupun tidak dengan mata ya. Itu boleh. Jadi begini, sebagian ulama berpendapat hisab hanya alat bantu. Tidak dapat menggantikan ru'yat secara mutlak. Sehingga NU mengatakan, ru'yat harus tetap diwajibkan. Wajib lah gitu. Sebagian lagi berpendapat hisab yang sudah akurat seperti yang dilakukan dengan perhitungan astronomi modern dengan alat bantu komputer. Karena begitu modern dan akuratnya, bisa tahu kalau mau terbang ke bulan arahnya kemana. Nanti ketemu dengan bulan ceklok gitu kira-kira. Bayangkan kalau itu tidak cocok. Letuk di sini, kita ke sini, bulan bagus kamar. Jadi bayangkan mereka sudah bisa. Kenapa kita tidak percaya dan sudah terbukti begitu. Salah satu alasannya adalah isyarat dalam hadis syahih yang mengizinkan untuk memperkirakan posisi hilal bila tidak memungkinkan diru'yat. Jadi kalau tidak barulah boleh hisab dibalik kalau dia. Ada juga yang beralasan hisab merupakan ru'yatul bil ilmi, yaitu mengamati dengan mata ilmu. Mata ilmu maksudnya. Bukan mata fisik. Dalam hal ini tidak ada keunggulan mata fisik daripada mata ilmu. Jadi mata fisik tidak lebih unggul dari mata ilmu. Contoh, ibu ingin lihat bayi di dalam perut. Pakai mata fisik? Pakai mata ilmu. USG namanya. Ahli minyak ingin tahu di bawah ada minyak atau tidak. Pakai seismik. Pakai mata fisik? Bukan. Pakai mata ilmu. Seismik namanya. Tuh. Di dalam otak saudara, di tulang saudara, pakai CT scan, pakai mata fisik, pakai mata ilmu. Tuh. Jadi mata ilmu lebih hebat daripada mata fisik. Begitu penjelasan. Nah, maka ketetapan yang ada, saya ulangi, sampai tahun 2021, Kemendag RI menggunakan angka 2 derajat setelah matahari terbenam. Negara Mabims lebih komplit 2 derajat setelah terbenam, bahkan jaraknya 3 derajat antara bulan dan matahari, bahkan istimanya harus duluan 8 jam. Begitu, itu Mabims. Namanya konsep 238. Muhammadiyah tetap aja, pokoknya yang penting dia berwujud di atas 0 saja sudah oke. Jadi tidak perlu 2. Gitu. NU tetap aja lihat dengan mata pakai ruyatul hilal bukan pakai wujudul hilal. Itu asalnya teh awal-awalnya. Nah, akhirnya untuk di Indonesia ada masalah baru. Indonesia ini ternyata dari Sabang sampai Merauke itu 3 jam. Gitu. Karena 3 jam, maka posisi bulan akan berbeda juga antara di sini dengan di sana. 3 jam itu kira-kira perbedaannya berapa derajat? Jadi kalau di Papua sudah ada, jelas di Aceh pasti lebih ada kira-kira begitu. Tapi kalau di Papua belum ada, tunggu dulu mungkin di Pontianak ada, tunggu dulu mungkin di Aceh ada. Dan di Aceh ada, kasih tahu orang Papua, hei Papua udah masuk tuh, tapi sudah telat 3 jam, itu 2 jam bedanya kan. Sudah beda 2 jam. Jadi sesudah orang Aceh mengatakan sudah masuk,
enggal atau cepet-cepet takbir karena besok mau lebaran. Orang Papua sudah lewat tuh isanya. Jadi baru takbir 2 jam kemudian. Nggak apa-apa. Itu satu permasalahan baru misalnya kayak begitu. Kalau kebetulan baru terlihatnya di Aceh. Kalau terlihatnya di Pontianak berarti telatnya 1 jam. Tapi kalau terlihatnya di Papua maka bareng semuanya sudah takbir sejak Papua begitu. Itu kalau konsepnya Indonesia. Kalau konsepnya dunia akan begitu. Ketika Indonesia sudah masuk, jelas berikutnya sebelah barat, India, Eropa, Arab dan akan masuk juga. Tapi kalau pertama kalinya di Makkah, maka Eropa akan masuk. Indonesia nanti, baru esok hari. Nah, ini yang jadi ribut. Lihat di TV. Mekah sudah masuk. Sudah lebaran kok kita masih puasa. Nah, jadi ribut. Memang sudah begitu. Tapi kalau lebarannya pertamanya di India, maka kemudian Arab juga berikutnya langsung. Eropa juga begitunya. Begitu ke Amerika, baru kita terakhir. Tapi kalau masuknya kita di Indonesia pertama kali, maka seluruhnya ngikut bareng. Kita, India, dan seterusnya. Baru yang terakhir nanti New Zealand gitu. Itu sudah begitu. Persis seperti azan. Adzan di Papua, nunggu menit berikutnya di Merauke, menit Jude, terus tiap detik maju tuh adzan tuh sambung menyambung sedunia itu. Terus sambung menyambung. Bareng 5 kali adzan. 5 yang beradzan itu bareng. Di sini duhur, di sini di sebelah sini misalnya asar, sebelah sana maghrib, sebelah sana isya, subuh. Bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedunia bareng 5. Bergeser 1 menit kemudian bareng lagi 5. Bareng terus begitu. Tasik, Garut maju, Bandung, Cimahi maju terus. Tiap menit maju begitu. Dan tidak berubah itu. Nah, ini kepastian yang telah terjadi. Maka awal akhir sholat maupun puasa harusnya sama. Sholat kita sudah pakai jam, puasa belum. Gitu kira-kira. Sholat sudah pakai hitungan, puasa belum. Manakah yang lebih dahulu? Coba kalau saya tanya. Terbit matahari di Papua atau di Aceh? Mana yang duluan? Ibu-ibu, bapak-bapak? Di Papua. Setuju. Manakah yang lebih dulu sholat subuh di Papua atau di Aceh? Di Papua karena matahari duluan lebih terbit. Manakah yang lebih dulu sholat maghrib di Papua atau di Aceh? Di Papua. Manakah yang lebih dulu sholat subuh di Jakarta atau di Mekah? Jakarta. Manakah yang lebih tinggi posisi bulan pada saat maghrib di Papua hari ini atau besok? Ini ceritanya maghrib di Papua. Ini saya di Papua. Hari ini atau besok lebih tinggi bulannya? Besok. Hari ini lahir baru segini. Besok naik. Masih ingat tadi lusa naik. Tanggal 7 lebih tinggi. Tanggal 14 malah lebih tinggi. Bahkan sudah sampai di timur. Besok lebih tinggi. Jadi kalau hari ini lahir. Besok lebih tinggi bulan. Lusa lebih tinggi gitu. Manakah yang lebih tinggi posisi bulan pada saat maghrib hari yang sama? Di Papua atau di Aceh? Di Aceh. Nah, di Papua belum lahir, bisa itu. Di Aceh hari pertama lahir bisa. Bahkan di Papua sudah lahir, di Aceh lebih lahir lagi gitu kira-kira. Nah, di sini confuse antara 5 dan 6 dan ini yang menjadikan orang awam ribut. Oke. Manakah yang lebih dulu Idul Fitri di Papua atau Aceh? Tergantung kalau ini. Tergantung tadi lahir bulannya di mana. Kalau lahir bulannya itu adalah sebelum Papua, maka Papua duluan. Beda jam doang. Tapi kalau lahir bulannya itu adalah, ini benernya adalah, misalnya di Jakarta, harusnya Papua belum Idul Fitri. Dari Jakarta ke Barat yang sudah. Tetapi karena ini Indonesia satu negara, maka berdasarkan hadis, oke, Papua diikutkan gitu. Jadi dibarengkan. Harusnya secara ilmunya belum. Karena ini satu negara disatukan. Nah, manakah yang lebih dulu Idul Fitri Jakarta atau Mekah?
Sama jawabannya seperti nomor 7, tergantung. Lahir bulannya di mana? Kalau lahir bulannya adalah sebelum Jakarta, maka Jakarta duluan. Kalau lahir bulannya di India, Jakarta besoknya. Nah, ini memang menarik. Pertanyaan ini tidak mudah dijelaskan kepada masyarakat kalau saya tidak jelaskan dulu urut-urutannya dari tadi depan. Mohon maaf, tadi kok Pak Rudi menjelaskannya jauh dulu. Iya, supaya ketika ada pertanyaan ini dapat menjawab. Gitu. Nah, baru muncul khusus, kasus. Kasus apa? Kasus tahun 2014. Lokasi hisapnya di seluruh Indonesia antara +1 sampai -1. Artinya +1 di Papua, -1 di Papua, +1 di Aceh. Karena bedanya Indonesia itu kira-kira 2 derajat. Maka organisasi Muhammadiyah mengatakan wujud. Wujud kan? Karena sudah di atas 0. Udah pasti ini lebaran. Ya gitu bahasa. Nah, Datul Ulama bilang tidak, ini harus terlihat dan dengan 1 derajat tidak akan kena teropong. Ini tidak, gitu. Berarti lebarannya besok, jangan sekarang. Karena Kemendag RI mengatakan 2 derajat, maka jadinya ikutnya tidak. Bagaimana kesimpulannya? Ditetapkan 1 Ramadan 20 Juni 2014, taraweh pertama, puasa pertama 29 Juni 2014 hari Minggu, itu adalah karena mengikuti pemerintah ini. Akibatnya dianggap Muhammadiyah itu nyeleneh duluan begitu. Dianggap nyeleneh karena duluan dari pemerintah, ini penyebabnya. Sekarang kasus yang berikutnya, nah di sini tetapi organisasi Muhammadiyah puasa pertamanya gitu ya 28 Juni 2014, sedangkan orang lain Juni, sementara pemerintah 29 Juni, beda 1 hari, lebih duluan. Nah, dianggap nyeleneh gitu ya. Tetapi Idul Fitri 2015, posisi hilal itu 3,62 derajat. Maka tentunya Muhammadiyah mengatakan jelas wujud karena positif. Bisa ya, bisa tidak dengan 3 derajat itu. Tetap harus diruyat karena bisa lihat, bisa tidak. Mabim dengan menggunakan konsep 238 di atas 2 berarti ya. Apa yang terjadi? Kemendag RI juga mengatakan ya. Akhirnya diputuskan oleh pemerintah 1 Syawal 16 Juli 2015 pada maghrib, maka Idul Fitrinya 17 karena berganti hari Hijriah itu maghrib. Jadi maghrib sudah mulai takbir dan kemudian 17 Julinya itu adalah Idul Fitri. Tetapi di sini organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama jadi sama-sama ngikutin pemerintah. Jadi si NU pun ikut karena tadi asalnya bisa ya bisa tidak, karena di sini pemerintah sudah mengatakan ya, maka ikut juga. Jadilah 17 Juli gitu. Jadi kalau angkanya seperti ini relatif agak aman. Agak aman. Kalau yang tidak aman itu tadi kalau di bawah 2, nah itu baru bisa tidak aman. Nah, kalau seperti ini -1 derajat di seluruh Indonesia, gitu ya. Maka ini juga aman. Muhammadiyah kalau minus ya memang belum, gitu. Nahdlatul Ulama juga, ini juga pasti belum. Mabim juga pasti belum. Maka kalau Kemendag RI mengatakan harus di atas 2 juga belum. Maka sangat mungkin 1 Syawal 5 Juli pada maghrib, Idul Fitri 6 Juli, dan semua bareng. Jadi kalau negatif aman. Kalau di atas 2 aman. Tapi kalau 0 sampai 2 ini akan jadi masalah. Gitu. Nah sekarang logikanya adalah itu. Sampai itu tahun 2016. Permasalahan baru muncul. Nah ini baru. Ketika Mabim itu mengatakan 238. Tiba-tiba tahun 2022 belum lama ini. Mengatakan bahwa kita geser 2 derajat menjadi 3 derajat pada saat matahari terbenam dan jarak sudutnya menjadi 6,4 derajat yang asalnya 3 derajat. Dinaikkan menjadi lebih rentan ini jaraknya. Nah, maka akan makin banyak kejadian yang bisa terjadi. Pada saat yang tidak terlalu jauh,
Tiba-tiba Muhammadiyah mengatakan KHGT, kalender Hijriyah tunggal global. Mengatakan kesatuan matlak menggunakan hitungan yang memastikan awal Hijriah dapat diterima secara global dengan keseragaman. Ketinggian hilalnya 5 derajat. Lebih tinggi kan? Oh bagus. Tapi bukan di Indonesia. Itu yang masalahnya. 5 derajat di seluruh muka bumi. Jadi kalau 5 derajat misalnya di Mekah, mungkin di Indonesia masih -1. Tapi kata Muhammadiyah, kalau Mekah sudah 5 atau Eropa sudah 5, Mekahnya baru 2, Indonesianya -2, itu pun sudah masuk. Nah, ini yang jadi ramai. Ini namanya KHGT yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Ya. Jadi metode ini memungkinkan hasil ruyat dari satu lokasi diterima di lokasi yang lain yang belum memenuhi kriteria ruyat. Jadi dengan mengatakan kalau dulunya kita satu negara dibuat satu, sekarang sedunia dianggap satu. Nah, bahasa satu dia satu itu dengan menganggap bahwa Islam itu satu. Jadi logikanya di situ. Tapi ini menjadi masalah karena tadi 5 derajat itu bisa di mana saja muncul. Bisa di Amerika sudah 5 derajat. Berarti sebelum Amerika di Saudi Arabia mungkin baru 1. Di India baru -1. Di Indonesia mungkin -3. Sudah dianggap masuk. Ini jadi masalah. Ya, permulaan hari, awal hari ditetapkan berdasarkan kesepakatan internasional. Dimulai dan berakhir pada tengah malam garis bujur 180 derajat. Artinya apa? Artinya mengikuti berubahnya hari Masehi. Nah, ini yang kemudian mulai nyelenehnya. Kemudahan dan kepastian bagi umat Islam. Alasannya ini. Sehingga dari awal kita sudah fix. Akibatnya nih rentang menjadi lebih jauh. Yang asalnya coba 0 sekarang jadi boleh minus. Kalau dilihat dari Indonesia, posisi Indonesia. Ini Muhammadiyah nih. Tapi Mabim yang asalnya 2 naik menjadi 3. Rentang menjadi lebih jauh. Maka saya bisa perkirakan Ramadan dan Syawal sekarang bagaimana? Perkiraan Ramadan dan Syawal 2026 sejak Februari 2002 Muhammadiyah menetapkan KHGT, maka 1 Ramadan mereka menggunakan 18 Februari 2025, 1 Syawal 20 Maret 2026, lama puasa 30 hari, dan itu sudah dikeluarkan fatwanya dari Muhammadiyah. Versus dengan mana pemerintah RI sangat mungkin menetapkan Ramadannya bukan 18, tapi 19. Syawalnya 20 atau 21 karena angkanya dikit. Sehingga lama puasa bisa 29 atau 30 hari. Jadi pemerintah masih perlu isbat. Sementara Muhammadiyah sudah duluan menyatakan. Nah, bagaimana analisanya? Kita buat analisa. Ini yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah barusan, belum lama. Dia mengatakan bahwa Ramadan itu terjadi akan diperoleh dari ijtima'nya jam 19 hari sebelumnya. Kalau 8 jam itu sebetulnya belum sampai ke hari berikutnya. Ini gambarannya, ini detailnya dari mereka, ini bukan dari Muhammadiyah, ini dari BMKG. Dari BMKG kemudian menyatakan mana posisinya. Oh iya ini masih minus 0,93-nya di sini diperbesar. Diperbesarnya terlihat. Papua masih minus 2,4. Di sini minus 1, di sini 0,93. Minus 0,93 masih di situ dia. Itu Ramadannya. Kemudian ini kita lihat untuk bulan Ramadan secara dunia bahwa nanti akan ditemukan dengan KHGT 5 derajat itu di Amerika Latin. Gitu. Di Mekah kira-kira baru 2 derajat. Di Indonesia tadi 0,93. Tapi dengan KHGT akan dianggap masuk. Ini dilihat dunianya. Jadi akan dianggap masuk. Ini jadi masalah. Nah, maka Ramadan berdasarkan data yang dimiliki oleh Muhammadiyah, dia akan menyatakan bahwa data Ramadan 2026 ini di seluruh Indonesia itu minus 241 dan seterusnya. Maka Muhammadiyah sebetulnya kalau dia menggunakan metode lama minus belum 0.
Artinya apa? Sebetulnya ini belum berwujud di Indonesia itu. Jadi kalau menggunakan metode lama, Muhammadiyah aman. Karena mengeluarkan metode baru, di mana Indonesia minus pun ternyata negara lain sudah ada yang 5 tadi, kriteria 58, maka akan masuk tanggal 18 Februari. Ini yang membuat masalah. Karena menggunakan KHGP Muhammadiyah. Kalau menggunakan metode lama, tahun ini aman. Kalau NU jelas ini tidak akan terlihat masih minus. Dan nanti pemerintah pun jelas tidak akan minus. Baik yang lama, yang metode 2 derajat, baik metode baru juga tidak akan masuk. Ya. Kemendag RI juga akan melihat sangat mungkin akan menjadikan dia Ramadannya itu nanti di 19 Februari bukan 18 Februari gitu ya. Bukan ini, tetapi yang ini. Gitu. Ini awal Ramadan akan ada nanti Muhammadiyah yang menyatakan 18. Mudah-mudahan nanti dianulir di hari-hari akhir bahwa KHGT belum bisa diterapkan sehingga balik ke yang lama, maka menjadi 19 semuanya. Jadi makanya saya judulnya tadi kemungkinan. Masih menunggu nanti Muhammadiyah apakah dia mau kembali ke yang lama atau ke KHGT gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk yang Syawal dengan metode yang sama. Kalau Syawal ini ternyata sudah mulai bulat, ya besar, ya. Di sini angkanya juga sudah plus, ya sudah plus, sudah besar. Sehingga jangankan di Afrika sudah 12, di Amerika Latin 12, di Afrika 8, di Indonesia pun sudah 5 atau 4 gitu. Sehingga Lebaran atau 1 Syawal relatif aman begitu. Maka Muhammadiyah gitu dengan hisab 4,5 sampai 6,5 dari gambar barusan, maka dengan metode lama Muhammadiyah sudah masuk, apalagi dengan metode baru sudah masuk 20 Maret. Dengan NU, dengan pun nanti tetap menunggu keputusan pemerintah, tapi keputusan pemerintah dengan angka seperti ini, baik yang metode lama maupun baru akan masuk. Sehingga Lebaran relatif pasti 20 Maret 2026, sedangkan awal puasa akan ada sedikit kericuhan di sisi Muhammadiyah. Begitu. Mengingat sehingga saya katakan ada kemungkinan. Tapi kalau menggunakan tidak KHGT, maka Muhammadiyah akan normal seperti kita. Tanggal 20 Maret. Tanggal Februari 19. Jadi sejak Februari 2022 Muhammadiyah menetapkan KHGT sehingga 1 Ramadan 18 Februari karena syarat ketinggian 5 derajat di salah satu negara di dunia. Pada tanggal 17 Februari 2006 sudah akan ada yang terjadi. Nah ini yang jadi masalah. Maka kesimpulannya pertama, perbedaan hari mulainya setiap bulan Hijriah bukan disebabkan oleh beda cara perhitungan dan bukan pula beda dalam cara pelaksanaan ru'yat. Jadi bukan cerita masalah perbedaan dalam cara melaksanakan ru'yat, bukan bagaimana cara menghitung. NU maupun Muhammadiyah bisa. Akan tetapi disebabkan oleh perbedaan dalam memahami kata melihat. Melihat itu dengan mata fisik atau dengan mata ilmu. Satu kelompok menganggap kata melihat harus dengan mata, sehingga cara meruyat dilakukan dengan bantuan teropong, tetapi sering terganggu oleh kotornya atmosfer dan cuaca. Adapun kesepakatan Mabims adalah menggunakan kemungkinan, kata kemungkinan bisa terlihat. Sehingga muncul angka kesepakatan berupa posisi derajat tertentu hasil dari hisab atau hasil dari itu. Bukan melihat dengan mata juga. Mabim juga tidak dengan melihat mata. Tapi dengan derajat yang kemungkinan dapat dilihat berdasarkan ilmu pengetahuan. Nomor 5, kelompok yang lain kata melihat di zaman modern di mana Allah sudah menciptakan ilmu komputasi yang canggih dan telah digunakan dalam berbagai peristiwa seperti gerhana, jadwal sholat, posisi planet, dan lain-lain dipergunakan sebagai melihat dengan ilmu. Masalah
menjadi lebih besar karena pemerintah menggunakan Mabim yang ketentuannya dinaikkan dari, sementara Muhammadiyah dari wujudul hilal yaitu di Republik Indonesia di atas 0 menjadi KHGT yaitu wujudul hilalnya 5 derajat tapi dilakukan di seluruh dunia. Nah, ini yang jadi masalah di nomor 6 ini. Nomor 7, bila tahun 2026 pihak Muhammadiyah tidak menggunakan KHGT, maka di Republik ini insya Allah akan sama serentak puasanya 19 Februari dan Idul Fitrinya 20 Maret insya Allah. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.